Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya masih diberi kesehatan dan hidayahnya untuk bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Salawat serta tahrim kita haturkan selalu untuk baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Berkat beliau yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang pada saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan serta menjelaskan hasil presentasi kami mengenai penyajian lisan atau penyajian ilmiah. Sebelumnya saya akan menyebutkan teman-teman kelompok saya yaitu Idul Fitrianti, Reski Badila, dan Ulil Amri. Dan saya sendiri atas nama Wadi Muhammad Islam. Baik, langsung saja saya mulai menyampaikan materi kami. Pada slide pertama, jelaskan di sini keterampilan berbahasa mencakup 4 komponen dasar, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mahasiswa harus berusaha memiliki kemampuan penyajian lisan dan kemampuan pengungkapan gagasan secara tertulis. Kemahiran dalam penyajian lisan menuntut penguasaan bahasa yang baik dan lancar, persyaratan lain, kebenaran, ketenangan sikap, kesanggupan, mengadakan reaksi yang cepat dan tepat. Kesanggupan menampilkan gagasan-gagasan secara lancar dan teratur, serta ketidakkakuan dan ketidakcanggungan gerak. Lanjut slide kedua, presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah yang efektif adalah penyajian bahan ilmiah oleh seseorang di suatu forum yang di dalamnya hadir sejumlah peserta yang secara sukarela terlihat aktif dalam interaksi verbal ilmiah menuju tercapainya tujuan selama waktu yang tersedia. Baik, saya persilakan kepada materi kedua untuk melanjutkan slide ketiga dan seterusnya. Pada Idul Fitrianti, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Idul Fitrianti akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu agar presentasi dapat berjalan secara efektif, kiat-kiat yang perlu diterapkan diantaranya yang pertama yaitu menarik minat dan perhatian peserta. Untuk menarik minat dan perhatian pada topik atau masalah yang dibahas, seorang penyaji dapat menggunakan media yang menarik atau media visual seperti gambar dengan warna yang menarik, ilustrasi, dan lain-lain. Mengetahui latar belakang peserta dan menjaga suara agar tidak monoton serta terdengar jelas oleh seluruh peserta yang berada di suatu ruangan. Yang kedua, mengerahkan perhatian peserta. Yang ketiga, mempertahankan minat dan perhatian peserta. Yang keempat, menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas. Untuk menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas, penyajian harus menaati bahan yang telah disiapkan oleh pemberi penjelasan dan memberi penjelasan singkat, padat terhadap butir inti. Yang kelima, menjaga etika. Untuk menjaga etika dapat dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang dapat merugikan atau menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, tata cara dan etika presentasi ilmiah. Yang pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, bahan lengkap maupun bahan presentasi PowerPoint. Jika diperlukan, bahan dapat dilengkapi dengan ilustrasi yang relevan. Apabila bahan ditayangkan, harus dipastikan bahwa semua peserta dapat melihat layar dan dapat membaca tulisan yang disajikan. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Untuk
Untuk itu, penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. Kemudian yang ketiga, penyaji menaati etika berkenan dengan keyakinan dan prinsip mengenai mana yang benar dan mana yang salah, menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, presentasi ilmiah. Penyiapan presentasi ilmiah, penyiapan bahan presentasi ilmiah menggunakan multimedia. Yang pertama, presentasi akan dilakukan menarik karena penyajian dapat membuat hal yang berbeda. Yang kedua, penyaji dapat menghemat waktu karena dapat mengoreksi bahan sewaktu-waktu. Yang ketiga, penyaji dapat memberikan penekanan pada butir yang dikehendaki secara menarik. Yang keempat, peserta langsung dapat mengopi file presentasi jika diperlukan. Yang kelima, penyaji sangat dienakkan dengan hanya membawa bahan dengan flash disk. Yang keenam, bahan presentasi dapat dibuat dengan sangat ringkas. Kemudian langkah-langkah dalam menyampaikan bahan presentasi. Yang pertama yaitu tentukan butir-butir terpenting bahan yang dibahas. Penyebutan butir hendaknya tidak boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak boleh terlalu panjang karena penyampaian pembahasan akan dilakukan secara lisan oleh penyaji. Yang kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyajian dapat bentuk diagram runtut dan runut. Yang ketiga, kerangka pikir perlu diungkapkan dan disajikan dalam bentuk diagram atau bagan alir untuk menunjukkan alur penalarannya. Yang keempat, tuliskan semua dalam bingkai PowerPoint dengan huruf atau gambar yang memadai. 5. Pilih rancangan slide yang cocok atau kontras warna. Yang keenam, penayangan uji coba untuk memastikan bahwa semua bahan dapat dalam slide terbaca seluruh peserta yang berada dalam ruangan. Kemudian saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke. Melaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Melaksanakan presentasi ilmiah. Prinsip komunikasi yang dapat dipertimbangkan oleh penyaji. 1. Mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. Yang kedua, memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. Yang ketiga, menghindari kemungkinan penafsiran ganda ungkap yang dipilih. Keempat, berpikir positif tentang peserta. Yang kelima, membuat peserta merasa nyaman, berterima kasih, dihormati dan dihargai. Yang keenam, mempertimbangkan budaya peserta. Ketujuh, bersikap terbuka terhadap sikap dan pendapat orang lain yang berbeda. Yang kedelapan, memastikan pilihan kostum sesuai dengan tepat dan forum. Selanjutnya, yang kedua, memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Memastikan bahwa suara penyaji terdengar semua peserta. Memastikan bahwa penyaji dapat dilihat oleh semua peserta. Menjadi penyimak pendengar yang baik. Memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya, cari klarifikasi dan lain-lain. Mendorong peserta untuk aktif terlibat, merespon pada kebutuhan peserta. Menggunakan media yang menarik dan tepat guna.
selanjutnya. Berpidato. Berpidato merupakan salah satu wujud kegiatan bahasa lisan. Sebagai wujud kegiatan bahasa lisan, berpidato mementingkan ekspresi gagasan dan penalaran. Dengan menggunakan bahasa lisan yang digunakan aspek-aspek monokebahasaan dalam kurung ekspresi badan, gerak, isyarat, sikap, kontak, pandang, dan lain-lain. Berpidato adalah kegiatan menyampaikan gagasan secara lisan dengan menggunakan penalaran yang tepat serta memanfaatkan aspek-aspek non-kebahasaan yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pengungkapan gagasan kepada orang yang banyak suatu cara tertentu. Baik, melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Untuk kriteria berpidato yang baik, yang pertama, isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua, isinya menggugah dan bermanfaat bagi pendengar. Yang ketiga, isinya menimbulkan tidak menimbulkan pertentangan sara. Yang keempat, isinya jelas, benar, dan objektif. Yang kelima, bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh pendengar. Dan yang keenam itu disampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat. Tata cara dan etika dalam berpidato. Yang pertama,